warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kita sering mendapati sebuah pertanyaan mengenai bagaimana orang yang puasa tetapi tidak sholat. Mereka tidak sholat karena asik tidur. Katanya tidur di bulan puasa itu bernilai ibadah. Tolong Ustaz jelasin mengenai pertanyaan itu dan mengenai tidur dalam bulan puasa itu bernilai ibadah. Syukran. Masya Allah, barakallahu fiik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita sama orang-orang kafir ini di mana? Di salat. Barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Apa kira-kira orang kalau sudah dihukumin kafir akan diterima amalnya, jemaah? Wallahu a'lam. Kalau kita lihat memang ada perbedaan di antara para ulama. Apakah yang meninggalkan sholat itu dibunuh kafir, dibunuh murtad, atau dibunuh sebagai hukuman buat dia? Kalau Al-Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meninggalkan sholat itu ketika mati, puasa nih tapi nggak sholat, ketika mati dia nggak perlu disolatin, nggak perlu dikuburkan di pemakaman orang Islam. Di mana dikuburkan? Di jurang aja. Untuk bikin jurang tempat pembuangan sampah situ, sudah lemparkan ke sana. Bagaimana dia selama ini nggak pernah sholat, masa kita suruh nyolatin dia gitu? Ente sini nggak pernah sholat selama hidup, masa kita masyarakat kampung suruh sholatin dia? Ya gimana, logikanya gimana kita suruh nyolatin? Maka nggak disolatin. Itu menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu orang yang puasa, insya Allah ada kebaikan di diri manusia ini. Kalau kau meninggalkan makan dan minum, padahal itu nafsu kita, itu insting kita itu mau makan dan minum. Kenapa kau nggak sholat? Cuma 5 menit, silahkan kau habiskan waktumu. Umpamanya sholat itu 5 waktu kali 5 menit, 25 menit. Kau punya waktu 23 jam, silahkanlah yang lainnya. Tapi sholat, hati-hati masalah sholat ini jamaah. Jadi kalau ada orang puasa, memang ada orang-orang yang puasa dengan harapan diampuni dosanya. Rukun Islam yang kedua itu apa? Sholat, bukan puasa. Hati-hati dengan urusan sholat. Kalau masalah tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, kalau diniatkan ibadah, karena tidur ini termasuk kebiasaan. Makan kita bisa jadi ibadah. Ketika kita makan, ya Allah aku kepingin nanti bisa sholat malam, kasih aku kekuatan ya Allah. Jadi ibadah tuh makan. Tidurnya pun kalau ya Allah aku kepingin tidur sebentar supaya aku bisa sholat malam ya Allah. Bangunkan aku ya Allah jam sekian. Itu jadi ibadah. Tapi kalau tidur hanya untuk tidur supaya nggak kerasa puasanya. Para sahabat Nabi ketika puasa itu perang, bukan tidur. Perang mereka. Subhanallah ya. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Dan kita lihat orang Islam ketika puasa seharusnya semakin giat, semakin semangat. Jadi kalau dikatakan tidurnya orang puasa itu ibadah, kalau diniatkan untuk ibadah. Umpamanya tidur habis subuh, ana mau bangun jam 9 lah, ana mau sholat duha terus mau ngaji sampai zuhur. Jadi ibadah tidurnya. Kalau niatnya untuk ibadah. Wallahu a'lam.